Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya balik lagi sama gue di sini. Jadi gue hari ini mau San Mori sama teman-teman gue. Dan di sini ada Deki, ada Dityo bawa MX, terus lagi nungguin temen gue yang bawa GSX si Haikal. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik aja pada hari ini dan seterusnya nantinya. Nah, jadi hari ini gue baru bawa NSR lagi. Kemarin bawa Wrecking. Sekarang udah bawa NSR, udah servis, udah rapi. Nah, jadi kali ini gue mau nyobain karbu baru. Nah, karena sebelumnya kan gue selama memakai 2 tak tuh belum pernah pakai karbu-karbu yang Venturinya bisa dibilang gede gitu. Paling ya gue pakai karbu yang Venturi standar atau Venturi standar tapi di remer sampai sehabisnya si dinding karburatornya itu sendiri gitu. Jadi nggak sampai yang ekstrim gitu. Paling gede ya sebelumnya cuma pakai 30 doang. Nah sekarang gue coba pakai ada karburator ukuran 35 dari PWK Airstrike gitu. Nah jadi PWK Airstrike itu dia bentuk karburatornya di bagian lubang masuknya angin itu ada kayak siripnya gitu kalau PWK Airstrike tuh. Mungkin di sini kelihatan kali ya. Kalau nggak kelihatan ya nanti kalian googling aja lah. Nah, jadi sirip-sirip itu tuh fungsinya buat ngefokusin si udara masuk ke karbu, buat nantinya ngedorong bensin masuk ke ruang bakar kayak gitu. Jadi udaranya makin banyak yang masuk, makin fokus. Jadi ruang bensinnya juga makin gampang untuk masuk kayak gitu. Nah, ini gue baru pertama kali sih, belum nyobain gimana power atasnya gitu. Karena kebanyakan kan kalau orang-orang yang main 2 tak kalau pakai karbu-karbu gede biasanya impresinya adalah power atas yang melimpah. Nah gue pengen cobain bener nggak sih emang power atasnya itu melimpah atau enggak gitu. Ya beginilah bentuk NSR single air, buluk-buluk gimana gitu, belum dicuci. Udah nama juga motor tua, yang penting dirawat aja. Sambil nunggu dulu ya pokoknya. Ini motor juga kemarin kan habis touring dan alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa di jalan dari berangkat sampai pulang, semuanya aman. Terus juga mesinnya aman juga, kayak kakinya aman, pokoknya nggak ada masalah gitu. Jadi motor tua belum tentu selalu rusak gitu. Oke. Oke, teman gue si Haikal udah dateng. Jadi kita lanjut, kita mau San Mori. Ya nggak San Mori banget sih, ini udah agak siang. Sekitar jam 8. Oke, kita jalan dulu. Bismillah. Temen gue mau isi bensin dulu, jadi kita berhenti di Pertamina dulu. Kita ini anak-anak sobat SPBU semua gitu. Masih motornya tiap jalan tuh ngisi bensin. Saking borosnya ya. Bagi karbu gede itu ya karena di open ya, dia karbunya nggak bisa pakai box filter gitu. Bisa sih pakai filter tempel, cuman kebetulan ruangnya kurang cukup di NSR, jadi dia mentok di aki gitu. Ini jadi di full open. Kekurangannya full open tuh ya karbunya jadi berisik. Terus juga nggak bisa dibawa hujan-hujanan ya, atau kalau misalnya nyuci itu
nggak bisa kayak disemprot gitu, di steam, kayak dicuci steam gitu tuh nggak bisa. Kita harus pelan-pelan nyucinya. Kalau mau bagian dalamnya ya cuma disikatin, dilap-lapin kayak gitu, kayak air yang nggak kenceng-kenceng banget gitu. Jadi harus hati-hati, kalau enggak ya ntar airnya masuk ke mesin. Gitu. Tapi kalau gue rasain sih tenaga bawahnya sama ya kayak karbu kecil gitu, atau karbu standarnya, nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Karena kalau kata orang-orang kan biasanya kalau pakai karbu yang venturinya besar tuh bawahnya pasti basah banget gitu, bawahnya ngerobok gitu. Kalau bahasanya kan bawahnya kayak banjir banget gitu, motornya susah banget naiknya gitu. Tapi harus buka gas yang gede gitu. Tapi yang gue rasa sih di motor ini enggak. Gue nggak tahu kenapa, mungkin settingannya juga cukup kayaknya, atau memang karakternya seperti itu gitu. Gue nggak tahu sih. Gitu, jadi biasa aja sih menurut gue tenaga bawahnya. Mana yang gue penasaran itu adalah tenaga mulai dari tengah ke topnya, atau top di atasnya gitu, tenaganya gimana. Nah gue pengen cobain habis ini, setelah temen gue ngisi bensin, mau nyobain. Kenapa? Paling nanti ke arah Cawang sih, sampai ini aja patung Dirgantara, ntar muter balik paling gitu. Nah gue paling San Mori ke daerah-daerah selatan aja. Ini di sana apa yang Bitping? Bitping. Nah ntar temunya paling di Bitping lagi, di apa, Panglima Polim ujungnya ntar. Jadi ntar kita muter ke Cawang sampai patung Dirgantara, terus putar balik kita Lotandean, terus nanti touchdownnya sampai di Panglima Polim gitulah. Jalan lagi, bismillah. Indah kosong, kita cobain sedikit kali ya powernya gimana. Mudah-mudahan kosong sih. Tuh motornya MX-nya udah tune-upan juga ya, jadi ya bisa gitu kejar motor-motor 150 cc sport atau 2,5 bisa. Kan kurangnya dia karena buat dipakai harian, jadi knalpotnya standar gitu. Knalpotnya standar, cuma headernya aja dia agak digedein dikit, jadi powernya memang kurang keluar gitu.
knalpot racing. Berisiknya nggak bisa ditahan-tahan lah, pasti berisik gitu. Ya, udah rame. Nggak jadi nyobain motor tadi gitu. Rame santai aja, jadi kalau mau coba speeding atau cobain power motor, kita harus tahu kondisi juga. Harus bareng gas ini, karena ini juga jalan raya ya, dan seharusnya untuk ngebut-ngebutan gitu. Tapi ya kalau memang ada sedikit kesempatan ya boleh, nggak buat terus-terusan ngebut. Iya bener nih, motor gue jadi berisik di karbu, bukan berisik di mesin. Nah, mesin alhamdulillah sih ini motor nggak pernah gitu ada apa namanya masalah, atau kayak motor-motor dua tak lain suaranya jadi berisik mesinnya gitu, walaupun apa udah dipakai kebut-kebutan segala macam, pakai sentul segala macam. Iya alhamdulillah nggak pernah. Motor tua dan mesin tua ya. Cruising dari gear 5 ya, belum gua full banget sih tornya, tapi ya lumayan, nggak ada jeda-jeda. Gue juga ngeri juga mau gas full, jalannya begitu. MX-nya juga enak powernya tadi kan, gue udah buka gas ya, walaupun dari gear 5 ya barenginnya, tapi ya MX-nya juga enak.
ya, gue juga mau cerita. Kalau sekarang ini kan lagi apa ya, lagi gencar mau diadakan uji emisi untuk setiap kendaraan yang usianya tuh di atas 3 tahun sampai di atas 10 tahun, di bawah 10 tahun. Ya untuk mengurangi polusi udara lah ya kali ya. Tapi ya kayaknya sih kalau motor gua nggak perlu ya diuji emisi ya. Soalnya motor 2 tak gimana? Diuji emisi juga kayaknya bakal tetap berasap. Enak juga ya, cuman apa ya, gue ngerasanya tuh begitu di RPM atas, di RPM mau di 14.000 ya, 14.000, 15.000 nya ini kan itu sama dengan 12.000 nya NSRSP. Tapi gue ngerasain di situ tuh kayak ada tenaga yang kayak kurang isi gitu. Apa karena gue ngegasnya kurang full ya? Gue tadi juga agak ngeri juga kan. Banyak motor keluar tiba-tiba. Tapi ya overall enak banget, dan tenaganya juga cepet banget. Tadi sampai ke mau ke 180 tuh cepet banget. Cepet banget. Oh gini ya. Karbu gede tuh gini. Cuman nggak tahu nih bensinnya nih kapan itu. Nah by the way ini apa namanya, indikator bensinnya ini agak ngawur ya, karena pelampungnya udah agak rusak, jadi nggak akurat bensinnya. Kalau misalnya dia setengah itu bisa jadi full tank, setengah agak lebih dikit tuh, nah itu bisa jadi full tank bensinnya. Kalau misalnya dia udah turun ke setengah kurang, nah berarti udah mulai habis tuh, udah mungkin udah tinggal 4 liter atau 3 liter kayak gitu. Gue juga mau cerita. Kalau sekarang ini kan lagi apa ya, lagi gencar mau diadakan uji emisi untuk setiap kendaraan yang usianya tuh di atas 3 tahun sampai di atas 10 tahun, di bawah 10 tahun. Ya untuk mengurangi polusi udara lah ya kali ya. Tapi ya kayaknya sih kalau motor gua nggak perlu ya diuji emisi ya. Soalnya motor 2 tak gimana? Diuji emisi juga kayaknya bakal tetap berasap.
ya, gue ngerasanya tuh begitu di RPM atas, di RPM mau di 14.000, ya 14.000, 15.000 nya ini kan itu sama dengan 12.000 nya NSRSP. Tapi gue ngerasain di situ tuh kayak ada tenaga yang kayak kurang isi gitu. Apa karena gue ngegasnya kurang full? Gue tadi juga agak ngeri juga kan. Banyak motor keluar tiba-tiba. Tapi ya overall enak banget, dan tenaganya juga cepet banget. Tadi sampai mau ke 180 tuh cepet banget. Cepet banget. Oh gini ya, kayak karbu gede tuh gini. Cuman nggak tahu nih bensinnya nih kapan itu. Nah by the way ini apa namanya, indikator bensinnya ini agak ngawur ya, karena pelampungnya udah agak rusak. Jadi nggak akurat bensinnya. Kalau misalnya dia setengah itu bisa jadi full tank. Setengah agak lebih dikit tuh, nah itu bisa jadi full tank bensinnya. Nah, kalau misalnya dia udah turun ke setengah kurang, nah berarti udah mulai habis tuh, udah mungkin udah tinggal 4 liter atau 3 liter kayak gitu. Hah? Ribet kata gue. Ya rules kalau jalan sama motor 2 tak itu jangan di belakang 2 tak ya, karena nyemprot semua oli sampingnya. First impression karbu besar gitu ya. Nah tadi cukup kaget juga, gue udah masuk 160-an tadi, 170 mau 180. Karena yang gue penasaran dari motor ini tuh, bisa nggak sih ini motor sampai 200? Nah itu yang pengen gue coba gitu. Karena sebelumnya gue pakai motor ini paling kenceng cuma 180 pakai karbu yang sebelumnya. Nah bisa nggak nih lewatin 180 sampai 190 ataupun 200 gitu ya. Dan speedometer ini tuh cukup akurat ya, ini NSR single R yang CBU Jepang yang pertama kali masuk ini nih. Dia dikirim dari Thailand, tapi barang-barangnya semuanya masih bawaan Jepang. Ini speedometernya lumayan akurat karena waktu di Sentul gue pernah barengin sama R25 teman gue. Itu di strike itu kecepatan gue udah masuk 175, 178. Dan gue barengin sama R25 temen gue dari start, dari ujung straight itu, dari ujung tikungan terakhir itu gue barengin. Pas di strike itu motor gue apalagi kecepatan 175, 178 itu
itu disalip sama teman gua dengan kecepatan 185. Dan disalipnya nggak kenceng, jadi lewat tapi pelan gitu, jadi menurut gua ya speedometernya hampir sama gitu antara motor ini dengan motor R25 itu yang digital, atau mungkin bisa dibilang sama karena lewatnya juga pelan gitu. Jadi ya cukup akurat. Pada lurus, lu kira mau kanan. Ngeri ada polisi Oh, gue sih nggak masalah yang motor gue lengkap. Knalpot gue juga nggak berisik gitu. Kalau motor mereka kan gimana gitu. Kalau gue milihin jalan yang banyak polisi, mereka panik lagi. Patak tuh pasti deh, tiap lampu merah pasti gas terus. Aduh, gue mikirin bensin juga men, masa jajan terus. Pancoran atau patung Dirgantara yang mana sih itu? Pancoran tuh Dirgantara bukan sih? Nih race track use only. Nggak bohong nih, bohong, tempelan doang stiker. Ini cuma motor harian, motor buat ijik-ijik malam mingguan. Jangan digalakin ya abang-abang, udah tua juga kasihan. Nah, yang gue seneng dari karakter PWK tuh ada salah satu juga, motor ini lebih cepat untuk kering dari billet jet mainjetnya gitu. Untuk kering, jadi untuk tarikan bawah sampai ke tengahnya tuh lebih gampang dibandingkan dengan karbu-karbu dengan bentuk skep yang bulat. Ini lebih cepat kering. Jadi kan bentuk skepnya ya setengah gitu ya, kayak huruf D gitu skepnya, atau bisa biasa orang bilang skep kotak, tapi nggak kotak juga sih. Kalau kotak tuh kayak karbu TM dari Mikuni TM, nah itu skepnya kotak. Ini kayak setengah huruf D, tapi ada setengah kotaknya juga gitu. Nah
ini motor jadi gampang keringnya. Jadi menurut gua kalau dibandingkan dengan karbu gua yang sebelumnya, gua pakai PE 28 Suko, tapi gua remer jadi 30. Untuk tarikan bawahnya ini lebih irit jadinya, karena gua nggak begitu capek bawaannya, nggak begitu harus buka gas banyak kalau mau jalan atau mau naikin RPM. Dia udah bisa gitu. Ya, oh ini ya. Osle, itu banyak rame mobil gitu, kan ngegas aja, sabar lah. Kosong dikit gitu loh. Mas, terbang. Lama lagi. Lama lagi. Udah muterin langsung Ini muter terus. ke tendean, ntar tembus Pangpol Oh ya. kayak kemarin. Kagak oli semua bangsat. Oh, Aduh, itulah memang. Nah kemarin gue boy wrecking, semprotin bensin terus muka gue. Jadi ya sekarang gantian lah gitu. Ada sedikit oke, mungkin sampai sini aja vlog kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton, udah stay tune di channel ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu membangun channel ini juga, dan nantinya bakal banyak video lagi ke depannya gitu. Oke, terima kasih, dan salam satu asa.